What is a nation? Apakah yang dimaksud dengan bangsa? The attempt to formally Upaya untuk define the mendefinisikan nation bangsa secara as a formal political sebagai concept konsep dates politik back to dimulai pada tahun 1882 when French 1883 philosopher and ketika historian filsuf dan Ernest sejarawan Renard Prancis Ernest published his Renan seminal essay menuliskan titled esai What is yang a Nation? berjudul Apa Itu Bangsa. In this essay, Dalam esai Renard ini, Renan defines the nation mendefinisikan as bangsa a sebagai large-scale solidaritas solidarity berskala besar constituted by yang the dibentuk feeling of oleh perasaan sacrifices pengorbanan that one yang made in the dilakukan di past masa and of lalu those dan that one is pengorbanan yang separated to make in the dilakukan di future. masa depan. This explains why Dalam hal Renard ini believes that if we menjelaskan are to mengapa imagine the Renaud nation as good and percaya worthy of bahwa continuous jika kita ingin sacrifice, we must membayangkan bangsa realize yang that baik it dan layak untuk necessarily entails a dikorbankan secara process of terus-menerus, forgetting. kita harus menyadari bahwa hal tersebut This is merupakan proses because, for melupakan. Renard, the Hal efforts to ini obtain merupakan national upaya unity, asing untuk either mendatangkan in the name of persatuan civic nasional or baik ethnic atas nama nationalism, involve nasionalisme acts of violence kewarganegaraan and atau subsequent forgetting. etnis melibatkan tidak kekerasan dan kemudian Based on melupakan. the initial Berdasarkan conception konsep of a awal nation tentang developed bangsa by yang Renard, dikembangkan oleh Renaud, scholars para have come ahli up telah with a more menghasilkan formal definisi yang definition lebih of a formal nation, tentang bangsa, namely, yaitu a sebuah community of komunitas people formed on the masyarakat basis yang of a dibentuk oleh combination of dasar shared kombinasi features such as fitur-fitur yang sama language, seperti bahasa, history, sejarah, ethnicity, entitas, culture, budaya, dan and wilayah. territory. Put Atau differently, dengan kata a lain, nation is sebuah the bangsa collective adalah identity of a identitas group of people kolektif understood as dari defined by sekelompok orang language, yang dipahami history, sebagai mana ethnicity, didefinisikan culture, oleh and bahasa, territory. sejarah, identitas, budaya, dan And wilayah. for this reason, a Dengan nation is alasan generally ini, more overtly sebuah bangsa political than an umumnya lebih ethnic group. bersifat politis secara In terangan daripada fact, kelompok many etnis. scholars Banyak considered it sarjana as a menganggap fully sebagai mobilized kelompok or etnis yang sepenuhnya institutionalized ethnic group. dimobilisasi atau dilembagakan. Later on, the famous Kemudian, political ilmuwan politik scientist terkenal Benedict Benedict Anderson views Anderson the nation memandang as an imagined bangsa community. sebagai sebuah komunitas yang For dibayangkan. Anderson, the Bagi nation is Anderson, an imagined bangsa political adalah community komunitas politik that yang is culturally dibayangkan dan imagined secara as both kultural inherently limited and dibayangkan sovereign. sebagai sesuatu yang secara internal As we terbatas can dan see, berkedaulatan. there are Seperti four terlihat, key ada elements 4 in this elemen kunci definition. dalam definisi ini. First, the Pertama, nation is bangsa imagined dibayangkan secara simply because sederhana members of karena any anggota particular dari suatu nation will bangsa never meet tidak most of akan their pernah fellow bertemu members, dengan yet in the minds sebagian of besar each lives anggota the lainnya. image of their Namun, communion. dalam benak masing-masing meninggal cita persekutuan mereka. Second, the nation is Kedua, bangsa imagined as dibayangkan limited sebagai because it sesuatu has yang terbatas finite, karena yet memiliki sometimes elastic, batas-batas yang boundaries terbatas, beyond which namun other terkadang nations lie. elastis di mana bangsa-bangsa lain berada. Third, the nation is Ketiga, bangsa imagined as dibayangkan sovereign sebagai because the berkedaulatan karena concept of the konsep nation bangsa itu itself sendiri was born lahir in an di age zaman when the ketika Enlightenment pencegahan and atau Revolution evolusi were menghasilkan destroying the legitimacy legitimasi of the dunia divinely ordained, dinasti hierarki yang hierarchical dihabiskan dynastic secara realm. ilahi. Finally, the nation Akhirnya, is bangsa imagined as a dibayangkan sebagai community sebuah because, komunitas karena regardless of terlepas the actual dari inequality and exploitation ketidaksetaraan that atau may prevail within eksploitasi each, yang the mungkin nation is terjadi di conceived as a dalamnya. deep, Bangsa horizontal dibayangkan comradeship. sebagai suatu persaudaraan horizontal yang mendalam. Sintaksis adalah hukum bahasa yang menentukan urutan kata dan struktur kalimat dasar dalam berbagai bahasa. Setiap bahasa memiliki sintaksis khusus yang memberitahu pembicara dan pendengar bagian kalimat mana yang harus didahulukan untuk membantu mereka memahami apa yang dikatakan. Ini adalah pedoman yang kita gunakan saat berbicara dan menulis hingga kalimat dapat dimengerti dan koheren. Berhati-hatilah untuk tidak mengacaukan sintaksis atau semantik dengan diksi. Keduanya merupakan tulang punggung konstruksi kalimat. Jadi mari kita uraikan divisi-divisi ini. Sintaksis, seperti yang baru saya disebutkan, adalah urutan kata-kata dalam sebuah kalimat. Diksi adalah pilihan kata tertentu yang dimaksud untuk mengekspresikan makna tertentu. Semantik adalah makna yang disampaikan oleh kata-kata tertentu yang digunakan. Kita akan berfokus pada sintaksis dalam video ini. Dalam bahasa Inggris, ada urutan kata yang sudah ditetapkan untuk sebagian besar jenis kalimat. Tentu saja selalu ada pengecualian, tetapi sebagian besar kalimat bahasa Inggris standar akan mengikuti urutan kata SVO. Subjek, kata kerja, objek. Seperti dalam anak laki itu berada di luar jendela. Dalam contoh kalimat ini, kita memiliki subjek anak laki, kata kerja, melihat, dan objek di luar. Gambar ini adalah pohon sintaksis bahasa Inggris yang digunakan oleh para ahli bahasa untuk mengenal struktur kalimat. Anda mungkin tidak sering menjumpai pohon sintaksis, tapi mengetahui cara menggambarnya cukup berguna dan membantu Anda memahami struktur kalimat. Dalam bagian Anda dapat melihat bahwa kalimat tersebut dipecah menjadi beberapa bagian, yaitu kata kerja, kata benda, kata sandang, dan kata depan. Setelah langkah ini, kata-kata dikelompokkan untuk menentukan bagaimana dari kalimat yang merupakan frasa kata benda, frasa kata depan, frasa kata kerja.
Fakta menarik, SVO bukan satu-satunya struktur urutan kata. Bahasa lain memiliki susunan kata yang bervariasi dan bahkan menyertakan komponen tambahan dalam sintaksisnya. Dalam contoh yang diberikan sintaksis, subjek adalah kucing, kata kerja adalah duduk, dan objek adalah tikar. Gambar kedua ini adalah cara lain untuk membentuk sintaksis. Diagram ini mengambil kalimat without keyword ticker dan mencoba menjadi artikel, kata benda, kata kerja, kata benda, dan frasa kerja seperti contoh sebelumnya. Dalam kalimat ini, subjek adalah anjing, kata kerja adalah jika, objek adalah gadis. Sekali lagi, pola sintaksis tidak dimaksudkan untuk mengintimidasi, tetapi digunakan untuk memahami struktur kalimat dan untuk mengungkapkan tujuan setiap bagian dalam kalimat. Penggunaan tambahan dari pola sintaksis adalah setiap kali urutan kata yang digunakan untuk sebuah kalimat tersebut dapat diterjemahkan. Sebagai contoh, jika Anda mendengar sebuah kalimat dalam bahasa asing yang memiliki urutan SVO dan versi lainnya, membuat pola sintaksis untuk kalimat tersebut dapat membantu Anda untuk meletakkan kata-kata dalam urutan SVO sehingga Anda dapat memahami apa yang dikatakan. Mari kita lihat rangkumannya. 1. Sintaksis adalah struktur kalimat. 2. Diksi adalah pemilihan kata untuk mengungkapkan makna tertentu. 3. Semantik adalah makna yang dikeluarkan dari kalimat yang digunakan. 4. Sintaksis adalah alat grafik yang menggunakan struktur kalimat kata dan bagaimana fungsinya dalam dunia bahasa Inggris. Selama hampir 1 dekade, ilmuwan mencari sumber fikih baru yang mematikan hingga ke gunung tertinggi dan goa terpencil di Cina. Akhirnya mereka menemukan di sini, pada kelelawar di goa Shito. Virus itu adalah virus corona pada sebab pernapasan akut parah atau SARS pada tahun 2003. Virus corona adalah sekelompok virus yang diliputi oleh protein terbentuk duri dan terlihat seperti mahkota atau corona dalam bahasa Latin. Ada ratusan virus corona yang telah diketahui, 7 diantaranya menyerang manusia dan dapat menyebabkan penyakit. Virus corona SARS-CoV memicu SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan COVID-19. Dari 7 virus corona yang menyerang manusia, 4 menyebabkan selesma, yaitu infeksi ringan tapi sangat menular pada hidung dan tenggorokan. 2 lainnya menyerang paru-paru dan dapat menyebabkan penyakit lebih serius. Virus yang ketujuh menyebabkan COVID-19, memiliki kedua fiturnya mudah menular tapi berdampak parah terhadap paru-paru. Saat orang yang terinfeksi batuk yang mengandung virus tersebut, virus menyerang orang lain saat tetesan air liur mulut masuk ke hidung mereka. Virus corona semakin mudah menular dalam ruangan tertutup saat banyak orang yang berdekat-dekatan. Udara dingin melindungi lapisan luarnya dari kekeringan, memungkinkan virus bertahan hidup sementara sinar UV dari matahari dapat menghancurkannya. Variasi musiman ini lebih penting untuk virus yang sudah umum, namun karena belum ada orang yang umum terhadap virus baru, banyak yang potensial membuat virus tak terbentuk cepat berkembang. Di dalam tubuh, protein terbentuk duri menancap dan menyatu dengan sel inang, memungkinkan virus membajak perlengkapan di sel inang dan bereplikasi gennya sendiri. Corona menyimpan gennya di RNA. Semua virus hanya berjenis virus RNA atau virus DNA. Virus RNA cenderung lebih kecil, lebih sedikit gennya, artinya mereka menyerang lebih banyak inang dan bereplikasi dengan cepat pada inang. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme koreksi seperti yang dimiliki virus DNA. Sehingga saat virus RNA mereplikasi, kemungkinan besar akan terjadi kesalahan disebut mutasi. Kebanyakan mutasi ini tidak digunakan atau tidak berbahaya, namun sebagian menjadikan virus lebih cocok hidup di lingkungan tertentu spesies inang yang baru. Wabah seringkali muncul saat virus berpindah dari hewan ke manusia. Ini yang terjadi pada virus RNA yang menyebabkan epidemi Ebola, Zika, dan SARS pada pandemi COVID-19. Saat di tubuh manusia, virus terus bermutasi, biasanya tidak sampai menghasilkan virus baru, tetapi cukup untuk menciptakan variasi dari virus asli.
Virus corona memiliki beberapa perbedaan utama dari kebanyakan virus RNA. Virus ini berukuran paling besar dan berisi lebih banyak gennya. Ini menceritakan lebih banyak peluang timbulnya mutasi yang berbahaya. Untuk meniadakan risiko ini, virus corona memiliki fitur unik, sebuah enzim yang memeriksa kesalahan replika dan memperbaikinya. Hal ini membuat virus corona jauh lebih stabil dengan tingkat mutasi yang lebih rendah dibanding virus RNA lainnya. Meski ini terlihat menakutkan, tingkat mutasi yang rendah sebenarnya merupakan tanda yang menjanjikan untuk menemukan virus ini. Setelah diserang, sistem imun kita tidak dapat mengenali kuman dan menghancurkan mereka lebih cepat saat kita diserang kembali, sehingga tidak sampai membuat kita sakit. Namun, mutasi dapat menyebabkan virus lebih sulit dikenali oleh sistem imun, sehingga lebih sulit untuk dilawan. Mutasi juga membuat obat antivirus dan vaksin kurang efektif, karena antivirus dan vaksin digunakan spesifik untuk satu jenis virus. Itu sebabnya kita perlu vaksin flu setiap tahun. Virus influenza bermutasi dan cepat hingga variasi baru terus bermunculan. Tingkat mutasi virus corona yang jauh lebih rendah berarti sistem imun kita, obat-obatan, dan vaksin mungkin dapat mengenalinya lebih lama setelah terinfeksi, sehingga dapat melindungi kita lebih baik. Kita tidak tahu berapa lama tubuh kita tetap imun terhadap virus corona yang berbeda. Kita belum pernah ada pengobatan atau vaksin yang disetujui oleh virus corona. Kita belum fokus pada pengobatan virus yang menyebabkan selesma, dan meski para ahli mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, epidemi telah berakhir dan sebelum pengobatan uji coba. Kita tidak terus melanggar batas habitat level lain. Beberapa ilmuwan mengatakan perpindahan virus corona ke manusia tak bisa dielakkan, tetapi jika kita terus menyelidikinya, ia tak mesti sampai menghancurkan.